Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Anton. Di video ini kita masih membahas soal P3K keperawatan. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Seseorang yang berusaha memecahkan masalah dengan cara makan berlebihan, tidak makan, bekerja berlebihan atau menghindari disebut A. Coping non-reguler, B. Coping non-standar, C. Coping konstruktif, D. Coping adaptif, atau E. Coping maladaptif. Atau F, kopi nangkau dengan bismillah. Bukan ya. Jawabannya adalah mekanisme coping yang menghambat fungsi integrasi, memecah pertumbuhan, menurunkan otonomi, dan cenderung menguasai lingkungan. Kategorinya adalah makan berlebihan, tidak makan, bekerja berlebihan, dan menghindari mekanisme seperti ini disebut coping maladaptif. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal berikutnya, bermain dapat melatih anak dalam hal A. Kemampuan diri, B. Berbagai alat permainan, C. Berbagai macam permainan, D. Disiplin dan menaati peraturan serta mengembangkan sikap sosial, atau E. Komunikasi. Jadi, berbagai keterampilan dan kemampuan ternyata dapat dilatih melalui permainan. Berikut beberapa manfaatnya. 1. Permainan dapat meningkatkan keterampilan, kecerdasan, dan kepatuhan anak terhadap aturan. 2. Permainan turut memperkenalkan aturan-aturan sosial kepada anak. 3. Permainan melatih disiplin pada diri anak. Kemudian 4. Permainan membuka minat dan peluang bagi anak untuk memasuki usia dewasa atau dunia dewasa. Jadi jawabannya adalah yang D. Disiplin dan menaati peraturan serta mengembangkan sikap sosial. Soal berikutnya, bayi pada usia menjelang 1 tahun apabila bertemu dengan orang asing belum dikenal akan menangis disebut A. Stranger anxiety, B. Separation anxiety, C. Mother anxiety, D. Father anxiety, atau E. Foreign anxiety. Jawabannya adalah bayi pada usia antara 6 sampai 12 bulan biasanya akan menimbulkan reaksi negatif jika bertemu dengan orang asing. Kondisi ini dikenal dengan istilah stranger anxiety, yang A. Pada usia 1-3 tahun, anak diperkenalkan kepada aturan dan disiplin yang berkaitan dengan A. Kepatuhan, B. Kebersihan, C. Tumbuh kembang, D. Kebiasaan BAK atau BAB, dan E. Kemampuan psikomotor. Jawabannya adalah di usia 1-3 tahun, anak membutuhkan banyak stimulus agar saraf-saraf di otak semakin berkembang sehingga kecerdasannya bisa optimal. Aktivitas yang tepat di usia ini akan mendukung perkembangannya kelak, sehingga anak juga mulai diperkenalkan kepada aturan dan disiplin yang berkaitan dengan psikomotor anak. Jadi jawabannya adalah yang E, kemampuan psikomotor. Soal berikutnya, demam berdarah dapat ditimbulkan dari gigitan nyamuk A. Aedes aegypti, B. Aedes albopictus, C. Anopheles, D. Culex, atau E. Sabetes. Jawabannya, demam berdarah atau demam dengue disingkat DBD adalah infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Aedes aegypti merupakan jenis nyamuk yang dapat membawa virus dengue, penyebab penyakit demam berdarah. Demam dengue juga disebut sebagai breakbone fever atau bone break fever, demam sendi, karena demam tersebut dapat menyebabkan penderita mengalami nyeri hebat seakan-akan tulang mereka patah. Jadi jawabannya adalah yang A, Aedes aegypti. Perhatikan pernyataan berikut ini. Penyakit berjangkit infeksi disebabkan oleh virus RNA umumnya menyerang anak-anak usia 2 minggu sampai 5 tahun. Pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari penyakit A. Flu babi, B. Flu burung, C. Flu tulang, D. Flu Singapura, atau E. Fluensia. Jawabannya adalah yang D. Flu Singapura. Flu Singapura adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh virus RNA yang masuk dalam famili Picornaviridae genus Enterovirus non-polio. Dalam dunia kedokteran, flu Singapura dikenal sebagai hand, foot, and mouth disease atau penyakit kaki, tangan, dan mulut. Di dalam genus Enterovirus terdiri dari virus Coxsackie A,
virus Coxsackie B, echovirus, dan enterovirus. Penyebab KTM yang paling sering pada pasien rawat jalan adalah Coxsackie A16, sedangkan yang sering memerlukan perawatan karena keadaan lebih berat adalah komplikasi sampai meninggal enterovirus 71. Berbagai enterovirus dapat menyebabkan berbagai penyakit. Soal berikutnya, H5N1 merupakan jenis penyakit menular yang juga sering disebut dengan A. flu babi, B. flu burung, C. flu tulang, D. flu Singapura, atau E. fluensia. Jawabannya adalah yang B. flu burung. Flu burung atau dalam bahasa Inggrisnya avian influenza adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang biasanya menjangkiti burung dan mamalia. Burung liar dan unggas domestikasi ternak dapat menjadi sumber penyebaran H5N1. Ini pernah menjangkiti Indonesia beberapa tahun ke belakang ya. Salah satu kewenangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah A. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang kesehatan. B. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya. C. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional atau ahli, serta persyaratan jabatan di bidang kesehatan. D. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, atau E. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya. Jawabannya adalah kira-kira yang mana teman-teman? Kewenangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sesuai dengan soal adalah penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional atau ahli, serta persyaratan jabatan di bidang kesehatan. Jadi jawabannya adalah yang C. Obat generik berlogo atau OGB merupakan program pemerintah Indonesia yang diluncurkan pada tahun A. 1989, B. 1990, C. 1991, D. 1988, atau E. 1992. Obat generik berlogo OGB merupakan program pemerintah Indonesia yang diluncurkan pada 1989 dengan tujuan memberikan alternatif obat bagi masyarakat dengan kualitas terjamin, harga terjangkau, serta tersediaan obat yang cukup. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal terakhir. Sebuah alat medis akustik untuk memeriksa suara dalam tubuh seperti mendengarkan detak jantung, suara usus, dan pernapasan adalah A. Tensimeter, B. Termometer, C. Stetoskop, D. Endoskopi, atau E. Kolonoskopi. Jawabannya pasti sudah pada tahu ya teman-teman. Jawabannya adalah yang C. Stetoskop. Tensi ini untuk mengukur tekanan darah, termometer ini untuk mengukur suhu tubuh, endoskopi itu pemeriksaan saluran cerna ya, tapi dari mulut. Kalau kolonoskopi itu dari kolon. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan sukses untuk teman-teman semua yang mau ujian P3K. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.